Halo let's bertemu lagi dengan Kobayogas Channel to Vlog. Apa kabar semuanya ya, semoga sehat-sehat selalu. Let's di belakang KB ini ada si Anes, yaitu Omnia 3 Suzuki Sport. Ini KBY buatan tahun 2019. Nah KB lagi ada di SBAM Pondok Gede ya, Suzuki Pondok Gede. Bawa si Anes nih. Si Anes ini meskipun 2019, tapi kira-kira kilometernya berapa coba? Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang nebak 40.000, 50.000, 30.000, salah semua. Si Anes nih masih 20.000 lah, 20.900 sekian ya. Tapi mungkin sekarang udah 21.000 nih tadi pas dari rumah ya. Kenapa kami bawa ke SBAM? Karena di bengkel ini, di bengkel Suzuki ini, dia ada yang namanya carbon clean dan juga injector cleaner gitu. Nanti KB akan nanya ke juragan atau penggawa di SBAM ini ya. Kira-kira carbon clean itu diapain sih, sama injector cleaner itu diapain sih? Terus kita akan lihat nanti prosesnya. Kira-kira si Anes ini diapain aja, oke? Jadi meskipun 20.000 bukan berarti ruang bakarnya itu bakal bersih. Tapi juga nggak yakin bersih sih, karena biar gimana juga namanya dipakai ya, yang namanya kerak, penumpukan kerak itu pasti ada. Tapi setebal apa, terus kotor apa, nanti kita akan cari tahu. Oke, stay tune yang kemana-mana. Assalamualaikum. Nah, let's seperti yang bisa dilihat di sini ya. Yang pertama-tama sebelum dilakukan carbon cleaner atau pembersihan ruang bakar karbon, itu akan dicek dulu yang namanya CO-nya nih. Nanti kita akan bisa lihat di sini angkatannya. Ini KB bersama dengan Om Arno nih. Ini ada juragan ininya, penggawanya yang di SBAM ini yang nanti akan memberikan kita tutorial tentang carbon clean dan juga injector cleaner ya. Tapi ini di interior bawah ini coba kita lihat sini deh. Ada yang nyoloknya apa namanya nih? Nah, di bawah sini nih. Ini ada OBD2 ya, kalau nggak salah itu konektor Bluetooth. Nah, mungkin kita harus tanya ke Om Arno nih. Ini buat apa nih? Menganalisa tuh sesuatu mungkin ini dicolok ini? Kalau OBD2 ini sebenarnya alat untuk mendiagnosa, kemudian untuk melihat data list atau data parameter semua sistem yang ada di mobil. Oke. Baik. Ini perlu dilakukan sebelum melakukan itu ya apa? Kita perlu cek dulu supaya memastikan bahwa kondisi mobilnya ini normal. Itu aja sih. Nah, kita cek nggak ada diagnostik trouble code atau kita sebut DTC biasanya. Ada nggak? Kalau nggak ada, paling kita lihat ininya saja. Ini saja sih suhu kerjanya harus di atas 85. Oh, sebelum melakukan carbon clean. Oke. Nah, sebelum carbon clean harus udah di atas 85 derajat supaya memastikan kondisi mesinnya ini sudah sampai temperatur kerja. Kalau alat ini itu alat untuk mengetahui parameter dari emisi gas buang. Emisi gas buang. Kenapa penting? Sama kayak kita ke dokter. Kalau kita mungkin punya penyakit dalam, pasti kan mungkin feses atau mungkin air urin yang diperiksa. Ini sama. Kalau di mobil ini kan keluarannya dari knalpot. Melihat melihat sehat atau enggaknya kendaraan itu dari alat ini. Anusnya. Betul. Anusnya berupa knalpot. Iya, betul gitu. Kira-kira gitu sih, Om. Nanti akan kelihatan di sini ya angka-angkanya. Ya, nanti yang kelihatan. Ini kan ada nanti kadar CO-nya berapa. Yang paling penting sebenarnya di sini di CO, kemudian HC. Karbon monoksida dan hidrokarbon. Dua parameter ini yang paling penting untuk kita lihat ini mesin itu sehat atau enggak. Gitu. Nah, alat ini udah terverifikasi sama laboratorium kalibrasi. Jadi ini sudah resmi dari KLH DKI. Oke. Kalau merek sih bisa apa aja ya pada dasarnya. Bisa apa aja. Tapi kalau brand B ini Italia punya. Ini kan kelihatan ya parameternya. Ini hasilnya. Jadi yang paling penting dari parameter ini adalah ini kecil sekali ya. CO-nya aja sudah 0,02. HC-nya juga 22 ppm. Ini kecil sih, Om. Kalau nggak salah normalnya berapa ya? Yang dianggap normal ppm? Itu kalau injection injection itu 150 ke bawah. Oh, 150 ke bawah. Jadi 22 kecil banget nih. Sehat si Anes nih. Karena mungkin juga ada itu juga sih, pengaruh juga. Ada steknya, pengaruh. Ini kan kelihatan anteng banget mesinnya. RPM itu goyangannya lebih anteng banget. Tapi kemungkinan kalau ngelihat
ini kan dalam tanda kutip sehat nih Iya, sebenarnya. ini udah sehat sih Om sebenarnya Om. Kita Carbon Clean kayaknya sih perubahannya paling kecil ya, karena kan Kecil. bisa dibilang nih Ya. sehat lah ya. Karena kalau mesin sekarang, pertama karena kompresinya tinggi, Aha. dia tuh biasanya pembakarannya lebih bagus. Nah. Nah, selama bahan bakaran juga bagus, biasanya CO-nya sangat kecil. Karena ada catalytic converter kan. Ada di komputer, betul. Jadi timer injeksinya tuh selalu variatif ngikutin kebutuhan mesin. Kebetulan katalitiknya belum saya copot juga sih. Iya, makanya Knalpot masih belakangnya standar, kan? cuma knalpot Iya. belakangnya dong dipakai. Oke, stay tune. Jadi kita akan nonton nanti diacak-acak seperti apa nih Carbon Clean ini. Oke. Siap. Ini pakai ini nih Suez ini. Indonesia punya nih, buatan lokal. Oke. Ini dibongkar dulu seperti biasa. Kan nggak mungkin dong kalau nggak dibongkar ya kan. Kalau tiba-tiba siram di sini, siram dari mana bang ya kan? Ini harus dibongkar dulu, harus dibongkar. Setelah dibongkar nanti akan kelihatan. Nah, ini coil ini yang namanya coil ya. Ada 4 biji ya. 1, 2, 3, 4 coil dan di bawahnya itu di lubang itu namanya busi. Kalau disorot kelihatan businya tuh lads. Ya. Ini nih di dalam sini nih. Ada busi yang namanya busi tuh. Biar si Sena yang masuk juga tahu dia seperti apa sih mesin mobil itu gitu kan, nggak cuma pakai doang. Cairannya ini nih si Suez ini nanti akan dimasukkan ke dalam lubang busi. Bukan begitu Om Ya, Marna? betul. Benar. Masukkan Yang ke jagoannya lubang busi. udah ngomong betul kata dia. Iya. Masukkan bang busi, nanti kita tunggu kurang lebih 10 menit baru kita akan vakum lagi. Vakum sistemnya. Kalau saya dulu waktu masih demen ngoprek Ya. mesin, Ya. ya kayak saya seperti ini sih, Ya. bongkar, semprot pakai ya, sorry nyebut merek nih. Nggak apa-apa. DCS. Oh ya, misalnya yang gitu foam kan. ya. Nah, atau yang Ya, ya. water based itu apa sih? Gizok Oh, Izok. Ya. Gizok gitu kan. Ya, ya. Gini, tergantung dari raw materialnya. Karena gini, kalau kita raw material apa nih? Chemicalnya. Oh, chemical. kalau kita bicara chemical carbon clean, itu kan macamnya banyak sekali. Ya. Dan setiap formulator itu beda-beda. Nah, cuman kalau yang ini kita garansi safe, gitu ya, aman. Karena tidak akan mengikis logam. Nah, kamera kita mau masukin kamera di Videoscope. dalam ruang bakar. Nah, ini akan kelihatan di sini nih. Gitu. Abaikan iklannya. Tuh. Nah, ternyata juga 20.000 udah bergerak. ini namanya piston ya, bukan Bukan. piring pisin, bukan ya. Nah, oke, ini kenapa pakai botol ini mungkin Om Marno bisa sambil jelasin ya, Om. Silakan Om. Nah, ini sebenarnya supaya benar-benar takaran yang masuk itu per silinder 60 mili aja, Om. Per silinder 60 mili. 60 mili kurang lebih. Jadi botol ini 60 Kalau mili. aktual di auto race-nya kita pakai alat suction. Alat Itu suction. untuk mempercepat aja. Cuma ini kita pastikan pakai tabung ini, pakai botol ini supaya benar-benar aktual yang masuk itu 60 mili. Siap. Oke, next. Masuk segitu seret gitu. Nah, ini yang kedua, silinder yang kedua. Ya, silinder ketiga, sorry maksudnya. Oke, setelah ini apa nih? Kita tunggu diamkan 10 menit, Om. kurang lebih 10 menit. 10 menit baru Oke. kita vakum. Nah, let's ini bisa kita lihat di sini chemical yang buatan Suez ini ya. Dia tidak berbuih dan tidak keluar busa ya. Seperti mungkin let's pernah lihat di beberapa chemical carbon clean yang pas kita semprot atau kita masukkan itu dia keluar semacam busa-busa kayak deterjen lah ya. Ya. Nah, kalau ini mungkin bisa diceritain apa sih bedanya gitu? Apakah itu justru memang menandakan dia lagi bekerja atau sebenarnya Ya, itu tidak diperlukan gitu sebenarnya? kalau yang ini dia akan bereaksi tapi hanya tidak ekstrim. Karena sebenarnya kalau dia timbul buih itu sebenarnya dia reaksi dari raw material bahan chemicalnya itu terhadap aluminium bahan pistonnya. Yang bikin buih itu sebenarnya AL. Dia resisten terhadap AL, bereaksi agar timbul buih keluar dari sini. Nah, kalau ini karena kita bikin raw materialnya sangat safe, jadi tidak ada indikasi seperti itu. Jadi mungkin kalau dari sisi daya hancurnya sendiri terhadap keraknya itu Sama, karena gini, sama. bicaranya begini, kalau kerak karbon, intinya kita bikin dari raw material yang bisa mengikat C. Nah, Tapi tidak bereaksi dengan AL, aluminium. Infonya itu supaya aman. lu anak kimia bukan anak kimia. AL dan C lah ya. Ya, karbon dan aluminium. Oke, jadi dibikin sedemikian rupa agar tidak bereaksi terhadap aluminium atau AL Ya. tadi. Nah, mungkin edukasinya, Terbuat. ya edukasi mungkin begini Om.
kadang orang pengen bahwa karbon itu 100% bersih. Nah, oke. Padahal sebenarnya ya kalau mau bersih 100% turun mesin. Turun mesin, betul. Secara manual. Betul. Kalau sampai bersih mungkin bisa, tetapi biasanya dia justru lapisan piston atasnya itu ada yang terkikis. Ada yang terkikis biasanya. Dan memang benar sih kalau di luar negeri itu biasanya sudah semacam kayak metode umum, istilahnya setengah turun mesin gitu kan. Ya. Sementara memang mindset di sini kan kalau kita udah ngomong turun mesin, wah tuh mobil kenapa masalah. Padahal kalau di luar enggak lah. Ya, jadi memang mereka tuh banyak metodenya, perawatannya memang turun top gitu istilahnya, top half ya. Betul. Top half, bersihin keraknya seperti itu gitu. Cuman kan ya beda budaya, beda mindset gimana. Jadi emang udah karakter orang sini ya mendingan dibikinnya carbon clean seperti ini aja gitu ya. Betul. Gitu. Karena memang text time juga sih kalau kita harus turun mesin ya. Dan biasanya di jasa juga betul, pasti ongkosnya akan resisten ke konsumen. Nah, begitu. Jadi memang ya orang Indonesia emang mantap-mantap ngakalin. Betul. Yang penting aman chemicalnya aja. Poinnya aman, terus apa yang diinginkan dapat lah. Ya. Oke, Let. Sekarang ini udah lebih dari 10 menit. Kita akan melakukan vakum alias menyedot. Kita lihat ini nggak akan semua cairan ya, karena kan mungkin ada yang istilahnya terserap. Ternyata inilah kondisi dari 21.000 km. Ini silinder satu ya, baru satu silinder seperti ini, lihat motor. Wah, ini KB udah ngebayanginnya enak lagi nih, lebih irit lagi bisa nih si Anes nih. Seperti yang KB bilang tadi. Oh, belum Neng, belum keluar deh. Nah nih, sekarang udah keluar. Udah kayak Coca-Cola ya. Coca-Cola apa kopi nih? Coca-Cola kopi. Kopi. Oke, silinder yang ketiga sekarang ini kita sedot. Belum masuk. Dan kemudian yang terakhir alias yang keempat. Nah, emang tadi kalau kita lihat dari foto ya, dari gambar kan ini memang yang paling kotor sebelah sini. Right, setelah divakum nih Om Marno, mungkin ada penjelasan lebih lanjut. Oke. Kita pasang dulu busi dan lain sebagainya mungkin atau ya, setelah divakum ini SOP-nya biasanya kita starter dulu. Oke. Supaya kalau kan misalnya ada mungkin sisa sedikit ya yang di apa namanya? Biar betul, yang di mungkin di pinggir-pinggirannya ring piston itu bisa keluar. Tujuannya itu. Ini juga untuk safety, misalnya kadang khawatir misalnya water hammer, chemical hammer misalnya bisa, itu juga akan dihindari kalau pakai itu. Dan ada satu poin paling pentingnya adalah sebenarnya kalau chemical carbon clean liquid ini dia apa namanya, secara raw material itu sudah handfeel-nya licin karena kita kondisikan supaya dia tetap ada pelumasan, supaya waktu pertama cranking dia itu ada pelumasan. Nah itu nggak boleh dibilas, sebenarnya nggak boleh. Kadang kan ada tuh bengkel yang misalnya dibilas pakai bensin, dibilas pakai air, itu nggak boleh. Karena kenapa? Kalau kita bilas, nanti ring pistonnya itu tidak ada pelumasan, kering. Akhirnya waktu kita cranking butuh beberapa kali naik itu bergesekan langsung. Ada kemungkinan baret. Ada kemungkinan baret halus. Nah tujuannya kalau kita starter gini, awal gini, supaya apa? Supaya waktu kita udah cranking dari big end-nya conrod ini nyemprot oli. Nah nanti olinya udah melumasi lagi. Tujuannya itu sebelum kita ada yang tersemprot ya dari bawah ya? Jadi kalau itu apa terjadi di setiap mobil sebenarnya? Semua mobil. Jadi kalau om perhatiin di ring piston itu pasti ada, kalau ring mobil lubang ada lubangnya. Nah ring nomor 3 itu ada lubangnya. Nah kenapa dom itu dibikin tirus? Jadi di big end-nya conrod atau orang bilang stang seher itu ada satu lubang om. Iya betul. Di sisi intake di sebelah sana berarti, bukan di sisi knalpot. Nah nanti dari pompa oli itu akan masuk ke crankshaft atau crank as orang bilang. Nah itu kan tekanannya tinggi. Nah dari oil jet ini akan nembak ke piston. Piston akan ke lubang-lubang tadi. Itu akhirnya melumasi ring piston. Siap. Oke, jadi kita akan coba dinyalain tanpa terpasang nih dulu ya. Oke. Siap. Silakan Om. Yuk. Kita tutup. Soalnya dia agak muncrat biasanya tuh. Kelihatan kan? Lagi. 2 atau 3 kali starter gitu. Lagi lah. Ini yang disebut kompresi itu. Tekanan. Ini kalau dibuka nih. Nah, ternyata udah kering juga. Udah cukup tidak kering, ada. Ternyata. Cuma dikit doang. Vakumannya bagus.
vakumnya bagus, banyak atau bisa dibilang 90 atau lebih, 90% atau lebih tersedot semua cairannya. Siap, tinggal pasang busi lagi. Sekarang kita pasang businya, let's, dan setelah itu sisa-sisa yang mungkin tidak tersedot ya, Om Arno ya, akan keluar lewat exhaust. Ya. Nanti mungkin kalau ada putih-putih jangan kaget gitu kan, keluar lewat knalpot gitu. Nah ini udah nyalain, oh sekali langsung nyala. Kalau susah dikit tadi. Ya, kalau chemicalnya biasanya ekstrim, kadar alkalinya susah hidupnya. Ya angkatannya berapa kali? Beberapa kali nggak mau. Ya. Nah, kalau ini ternyata Les baru tahu kalau itu ternyata berpengaruh dari chemicalnya. Ya. Itu dari chemicalnya, Om. Itu kenapa kita tidak menyebut merek kan? Tidak menyebut. Makanya kadang ada beberapa merek itu yang harus dibilas, karena kalau nggak dibilas susah hidup. Gitu sebenarnya. Switch ini jadi chemicalnya diklaim aman, sekaligus tetap bersih di ruang bakar untuk membersihkan ruang bakar. Gitu. Jadi ini udah nyala, mungkin kita akan apa nih? Coba geber. Ini aja Mas, rapiin aja nggak apa-apa. Nanti kan di injektor cleaner juga bersih businya. Kan di injektor cleaner. Langsung dipasang aja nggak apa-apa. Nah nanti kalau soal injektor nih, let's, kami juga belum tahu nih injektornya sebelah mana buat R3. Tapi biasanya sih sebelah sana. Ya, injektornya di balik belakang, ya di bawah ini nih. Kita akan lihat barang-barang injektornya sekalian seperti apa. Gitu. Jadi mungkin nanti juga digeber-gebernya, biasanya digeber-gebernya ya mungkin nanti setelah apa? Ya setelah injektor selesai aja. Nah, ntar kelihatan semuanya gitu. Oke, stay tune. Kita lagi mau copot injektor, let's. Nah, jadi posisinya udah tahu ya untuk di infus aja kan? Mana? Nah, coba tunjukin lagi Om. Nah, ini injektor nomor 4, kemudian ini injektor nomor 3, ini injektor nomor 2, nah ini injektor nomor 1, silinder 1 ya. Ini kita copot ya? Ya, nanti kita hanya dari selangnya aja Om, kita ambil. Oke, jadi nanti dari selang ini kita lepas, nanti kita akan injek ke sini cairannya untuk langsung direct bersihin injektor. Direct ke sana. Oke, jadi ini metodenya nggak copot injektor. Nggak copot injektor. Meskipun ada juga yang dicopot, kayak apa sih alat ditabung, ya, ditanam-tanamin, centungin. Ultrasonic cleaner. Mungkin mau sharing di situ mungkin kelebihan dan kekurangannya? Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Pastinya ya. Kekurangannya yang pasti lama pengerjaannya. Karena dicopot. Harus copot. Resiko silnya abnormal segala macam juga ada. Tetapi kalau dari hasil sama aja sebenarnya. Oh ya? Ya, karena bicaranya begini, kalau ini kan concentrate liquid yang membersihkan. Nah, yang ultrasonic pun sama. Cuma memang ultrasonic itu keunggulannya dia akan digetarkan gitu ya. Dia dihiting juga, dipanaskan. Jadi kayak katanya kotorannya rontok gitu kan, karena vibrasi gitu ya. Nah, menangnya kalau kita punya alat itu, kita bisa mau mendeteksi abnormal atau enggak. Karena nanti dari volume semprotan berapa detik itu ketahuan volumenya harusnya balance. Right, tapi ini adalah metode bisa dibilang instan aja, lebih instan dan aman, lebih aman ke baik itu ke pemilik mobilnya maupun untuk mekaniknya, pemilik bengkelnya sendiri gitu lah. Nah ini relay fuel pumpnya kita lepas, relaynya supaya nanti pompanya yang di tangki tidak hidup. Jadi kita gantikan pakai nanti special tools. Oke. Jadi biar pompa itunya nggak hidup ya. Jadi benar-benar dari eksternal ya. Kalau hidup nanti nyemprot dari sini selang ini yang kita lepas. Baik. Nah, let's ya sudah kelihatan selangnya tersambung langsung ke sini menggantikan yang pompa internal dari si mobil. Jadi nanti ini yang bekerja. Right. Oke. Apa yang harus dilakukan? Oke nih. Biar aman. Dihabiskan ya Om Arno ya? Ya, habiskan semua full botol dari Swiss injektor cleaner chemical. Nah mungkin ini alatnya ini bisa dijelasin dikit Om. Ini apa nih nanti nih? Dia akan menunjukkan apa nih? Oh iya. Oke, kalau tutup dulu Mas, tutup dulu aja. Oke, kalau ini namanya tabung purging injektor. Purging. Jadi ini ada regulator. Regulator ini nanti kita akan setup sesuai dengan tekanan standar fuel
Jadi yang masuk ke delivery pipe injektornya kurang lebih nanti 2,5 sampai 3 kilo. Kemudian ini namanya water separator. Jadi kalau kita kasih angin kompresor supaya nanti airnya nggak ikut masuk. Nah, gitu. Water separator. Jadi lebih aman lah. Ya, lebih aman supaya tidak. Kalau ada airnya masuknya ke yang sini nih. Ini untuk air gitu. Oke, ini lagi bekerja nih, Lads. Ya. Cuman mungkin nih Om, ini cuma masukkan aja dari saya, biar kelihatan si cairannya berkurang. Mungkin transparan ya. Transparan. Iya. Gitu. Asik aja dilihat juga kan, gitu kan. Betul. Oh, ini kan kita jadi meraba-raba nih. Betul. Gitu. Nah, kalau ini karena nggak kelihatan, kita tahunya udah habis dari mana nih Om? Nanti mesinnya goyang Om, kalau mau habis. Oh, nah, mesinnya udah mulai pincang, nah itu udah matiin aja. Jadi untuk sementara itu Lads ya. Jadi masukkan bagi dari KBW ini, kalau transparan bisa lebih kelihatan aja. Ya. Oke, Lads, ini sudah selesai, mesin sudah mati. Udah mati, dia mati sendiri gitu kan. Mati. Nah, itu menandakan bahwa cairannya udah kosong, sudah selesai. Yang tersedot adalah udara. Ya. Membuat mesin mati. Ya. Nah, begitu Lads. Jadi kalau udah mati berarti sudah selesai. Oke, kita akan rapikan dulu. Pasang lagi. Baru nanti kita mungkin geber-geber ya. Ya. Yuk. Oke Om, jadi ini kan udah kelar nih si injektor cleanernya. Ya. Ini berapa sih biayanya nih? Nanti saya harus bayar nih ceritanya nih. Biasanya kalau ada dua ya, carbon cleaner dan injection cleaner atau injektor cleaner. Kalau dua item itu kurang lebih biasanya 500-an Om. Oke. 400.000 udah semua ya, udah include carbon cleaning plus injektor cleaning. Right. Udah termasuk PPN mungkinnya 500 ribuan ya, tuh ya. Kurang lebih udah include. Oke. Tapi kok dipisah-pisah, misalkan saya nggak mau injektor cleaner gitu, saya misalkan pengen carbon cleaner aja. Basically bisa, gitu, basically kan? Bisa. Tetapi memang sebenarnya ini whole package yang sebenarnya memang harus. Karena kenapa? Lah ya. Pertimbangannya begini, ini bukan masalah. Oh ini mungkin kadang sudut pandang customernya. Oh ini cuma nyari duit aja si bengkelnya atau enggak sebenarnya. Karena kenapa? Karena saat kita carbon clean itu tidak akan 100% itu clean Om. Bener nggak? Makasih. Nah makanya SOP-nya ada di carbon clean dulu, baru injektor cleaner. Injektor cleaner itu akan dua nanti cleaningnya, membersihkan sisa-sisa dari carbon clean tadi kalau masih ada, kemudian membersihkan busi juga. Iya. Di samping memang injektornya juga bersih. Itu jadi memang itu satu paket sebenarnya. Jadi busi nggak usah dibersihin manual. Mau saya bersihin manual, karena itu udah tersemprot cleaner Om. Oke, jadi make sense. Nah, let's jadi di Suzuki SBAM Pondok Gede ya. SBAM Pondok Gede ini, Suzuki Pondok Gede ini biayanya 500 ribuan ya, udah termasuk PPN untuk carbon cleaning dan juga injektor cleaning gitu. Jadi nggak usah ragu ya bahwa apapun mobil Lads tentunya harus Suzuki. Karena nggak mungkin bawa yang lain sini ya. Nah, bawa ke sini SBAM. Ketemu Om Heru di sana ya. Di sini maksudnya. Om Heru di sini. Gitu. Oke, kita sambil nunggu dirakit. Ya Lads, semuanya sudah terakit, sudah terpasang. Mesinnya gua udah kita nyalain. Kita akan hitung lagi atau ngetes lagi tuh pakai gas analyzer. Gas analyzer. Ini hasilnya setelahnya sudah kelihatan. Ya, keluar nih Lads. Ini CO-nya 0,02, ya relatif hampir sama ya, karena ini udah sangat bagus sekali. Iya. Hampir mendekati 0. Kemudian AC-nya ini 25. Kita bandingkan dengan sebelumnya. Ini malah 22. Mungkin man. ini apa namanya? Belum, masih ada efek chemicalnya. Oke, Lads, alhamdulillah akhirnya kita sudah kelar ya. Ini kita tutup dulu. Ini panasin sedikit. Salah kan? Ya. Sip. Udah kelar semuanya, alhamdulillah. Thank you banget. Ya Om Arno sudah membimbing kami dan juga penonton Kobayoga Channel Vlog. Tadi biaya udah KB sebutin, kita juga sudah menjelaskan prosesnya seperti apa. Semoga bermanfaat dan kalau Lads memang membutuhkan dan KB sih menyarankan memang recommended lah ini ya, apalagi kalau misalkan mobil Lads apakah itu sama seperti ini R3 lah atau SX4 gitu kan, atau bahkan carry sekalipun gitu ya, nggak masalah. Silakan datang aja ke SBAM sini di Pondok Gede untuk dilakukan yang namanya carbon clean atau carbon cleaner dan injektor cleaner ya. 20.000 tiap 20.000. Nah, atau setahun ya. Ini yang KB tadi lupa nanyain. Ya. Berapa lama? 20.000 sekali atau 1 tahun lah. 1 tahun sekali. Ya, gitu. Normalnya gitu. Normalnya seperti itu. Ya, mungkin menyesuaikan kayak KB punya ini kan meskipun 20.000 tapi 3 tahun. Iya. Gitu. Tapi ya
yang namanya terlalu sering juga kan nggak boleh Ya, juga betul. ya, tidak Betul. direkomendasikan. Ngikutin kilometer oke kalau perawatan seperti ini. Gitu. Kalau ganti oli, terminnya waktu karena kan oksidasi faktornya. Oke, nah gitu. Oke, let's. Semoga bermanfaat dan sekali lagi thank you banget Om. Ya, makasih Om. Thank you banget. Sama-sama. Om Heru mana? Om Heru nggak Oh, lagi di iya. sini ya, mau maju raganya malah. Thank you sekali lagi pada Suzuki Pondok Gede. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.